Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1553, See You yang tidak etis 3. Anda, pada saat ini, melihat See You menolak bersikap lunak, Presiden Zhong Jie benar-benar tidak punya pilihan. Pada saat berikutnya, manusia naga berjubah hitam memancarkan aura kemarahan yang kuat dan terbang ke langit, terbang di depan See You. Kekuatan dewa terbaik mungkin menyebar. Namamu Siyu, kan? Presiden Zhong Jie telah memberi Anda banyak perhatian. Apakah kamu yakin ingin mengambil 4 reruntuhan suci? Apakah kamu yakin ingin memotong jalur 4 evolusi suci kita? Ini tidak ada bedanya dengan menjadikan keempat evolusi suci sebagai musuh. Jika kamu bersikeras untuk mengambil 4 reruntuhan suci, aku, Jin Ji, akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Segera, naga dewa hijau lainnya berhenti di depan Siyu, niat membunuhnya menyebar. Ini semua adalah pembudidaya lepas, setidaknya di permukaan. Mereka bukan anggota 4 keluarga suci. Menurut aturan, 4 keluarga suci tidak akan menyerang dengan berani, dan 4 orang suci yang super surgawi tidak akan muncul, tetapi Anda pasti akan menghadapi rintangan dari banyak kultivator lepas. Siyu, jangan khawatir. Jika mereka berani menyerang, Kaisar Luar Angkasa Senior dan aku akan membunuh mereka. Suara Lin Feng terdengar di hati Siyu. Pada saat ini, 5 dewa super melarikan diri ke dalam kehampaan dan diam-diam melindungi penjaga Siyu. Adapun Wang Kong dan Lin Feng, mereka berbaur dengan kerumunan di bawah dan menunggu perubahan. Terima kasih, Senior Lin Feng. Namun, seorang dewa terkemuka tidak dapat menghentikanku. Ketika dewa yang sempurna muncul, bantu saya menyelesaikannya. Serahkan apa yang bisa kuselesaikan padaku. Di langit, Siyu tersenyum. Lin Feng dan Kaisar Luar Angkasa tercengang. Siyu membuka telapak tangannya, dan hantu 4 reruntuhan suci melayang di atasnya. Dia melihat ke arah naga hijau dan manusia naga yang menghalangi di depannya dan berkata, apa hubungannya dengan saya jika Anda tidak setuju? Aku akan membawa reruntuhannya, beraninya kamu menghentikanku. Kalian memancarkan niat membunuh. Apakah kamu ingin membunuhku? Sang manusia naga, niat membunuh Jin Jite mulai terwujud. Jika kamu bersikeras untuk mengambil 4 reruntuhan suci, aku tidak akan membunuhmu, tapi jangan pernah berpikir untuk tetap berdiri. Petik 1. Demi 4 evolusi suci, aku juga tidak bisa membiarkanmu mengambil 4 reruntuhan suci. Presiden Zhong Jie tidak berekspresi. Sebagian besar dari 4 evolusi suci di bawah menyaksikan keributan itu, berharap mereka akan meninggalkan 4 reruntuhan suci. Dalam live streaming tersebut, penonton yang memperhatikan di sini berdiri di kubu yang berbeda dan terus berdebat tentang masalah ini. Bunuh dia jika perlu. Memikirkan perintah yang dikeluarkan oleh petinggi, hati manusia naga dan naga hijau berdetak kencang. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, Siyu, yang berada di seberang mereka, bergerak terlebih dahulu. Saya tidak suka orang mengancam saya, apalagi orang yang menculik saya secara moral. Setelah Siyu selesai berbicara, warna hijau keemasan muncul di matanya dan berubah menjadi mata naga. Domain naga hijau yang besar langsung menyebar ke seluruh langit. Di domain naga hijau, sosok Siyu bersinar. Kedua naga hijau di seberangnya terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak dapat lagi mengerahkan kekuatan keyakinan. Sebelum mereka sempat bereaksi, sosok Siyu sudah melewati mereka. Di saat yang sama, tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping. Kepala dan tubuh mereka langsung dibelah. Sebuah lubang besar muncul di dahi mereka, dan darah mengalir. Di belakang mereka, Siyu sudah memerah. Dia memegang payung waktu. Darah merah masih menetes dari ujung payung. Tetesan darah yang berterbangan di langit cocok dengan rambut merah muda Siyu. Di bawah tatapan kaget dan takut yang tidak dapat dipahami, manusia naga dewa terkemuka dan naga hijau dewa tingkat tinggi merasakan hidup mereka mengalir begitu saja dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, tidak memahami apa yang telah terjadi pada mereka. Bukankah orang ini adalah seorang sok dewa? Apakah dia berhasil menembus tingkat dewa? Tapi meski begitu, selain itu, bukankah Presiden Zhong Jie mengatakan bahwa seseorang akan melindungi mereka ketika nyawa mereka terancam? Mengapa? Ah! Jeritan menyebar ke seluruh langit. Siyu menyingkirkan payung waktu, menghilangkan kondisi fusinya dengan Qi, dan domain naga hijau ditingkatkan oleh 4 reruntuhan suci.
Dengar, kamu hanya memiliki niat membunuh terhadapku, jadi aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Apakah menurut Anda orang seperti saya punya moral? Menculikku adalah Fufong. Si Yu senang. Ayo pergi. Selamat tinggal. Siapapun yang ingin merebut 4 reruntuhan suci dipersilakan kapan saja. Tapi jika mereka datang, mereka pasti akan mati. Asosiasi Perlindungan Lingkungan, Institut Penelitian Bencana Luar Angkasa, dan Asosiasi Tumbuhan di belakangku, juga tidak akan melepaskanmu. Setiap orang. Setelah Si Yu selesai berbicara, dia berjalan ke arah kerumunan di langit. Pada saat ini, mata kelompok 4 evolusi suci dipenuhi dengan keterkejutan. Saat Si Yu terbang dengan niat membunuh, mereka langsung sangat ketakutan hingga mereka berpencar. Di bawah, Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng memandang Si Yu dengan bingung. Mereka sedikit terkejut saat Si Yu langsung membunuh dewa terkemuka dan dewa tingkat tinggi. Astaga, Lin Feng terkejut. Saya tidak melihat dengan jelas. Apa yang sedang terjadi? Saya tahu bahwa Si Yu berhasil menembus level dewa, tapi ada apa dengan kekuatan pertempuran ini? Bukankah dia seharusnya menjadi dewa baru setelah menerobos? Kaisar Luar Angkasa juga berkata dengan tidak percaya, keterampilan spasial yang ditingkatkan oleh kekuatan suci terbaik. Dia, F-Cek, begitu dia menerobos, dia menjadi dewa terkemuka. Selain itu, domain khusus itu menekan kekuatan pihak lain. Dalam kehampaan, 5 dewa super planet biru juga sangat tercengang. Astaga, kenapa Si Yu begitu galak setelah menembus level dewa? Bunuh dewa terkemuka secara instan. Lelucon yang luar biasa. Bahkan ketika mereka adalah dewa terkemuka, mereka tidak sekuat ini. Si Yu tidak banyak bicara. Dia bahkan tidak menunggu orang yang menghentikannya untuk menyerang terlebih dahulu dan langsung membunuh orang yang menghentikannya. Dia menakuti sekelompok 4 evolusi suci yang mengelilinginya saat itu juga membuat Presiden Zhong Jie terpesona di udara dan kebingungan. Bab 1554, Si Yu yang tidak etis 4. Astaga, di internet, semua orang bahkan lebih terkejut. Saat itu juga, apa yang terjadi? Si Yu? Bukankah dia baru saja berpartisipasi dalam pertempuran penyegelan dewa yang hanya bisa diikuti oleh para dewa semu setengah bulan yang lalu? Dia sudah menerobos ke tingkat dewa. Namun, bahkan jika dia menerobos ke tingkat dewa, mereka dapat memahami bahwa Si Yu dapat mengalahkan dewa tingkat tinggi dengan seluruh kekuatannya dan bertarung melawan dewa terbaik. Namun, dia secara langsung membunuh dewa terkemuka yang memprovokasi mereka dan membuat orang luar tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Itu tidak bisa dimengerti. Tidak ada yang menghentikannya lagi. Pada saat ini, meskipun dia masih merasakan beberapa niat membunuh dengan kekuatan sorti, seperti yang diprediksi oleh burung hantu, sepertinya tidak ada bahaya apapun. Dia berhasil meninggalkan 4 kota suci dengan 4 reruntuhan suci. Ini, di domain naga hijau, Dewa Super Naga Hijau yang memperhatikan situasi 4 reruntuhan suci sangat marah. Melihat Si Yu mengambil 4 reruntuhan suci dengan sangat tidak berterima kasih, dia langsung menjadi sangat marah. Namun, tak lama kemudian, Dewa Super Naga Hijau menjadi tenang. Tidak peduli seberapa kuatnya, dia tidak berani menargetkan Si Yu secara terbuka. Menurut penyelidikan mereka, Si Yu memiliki setidaknya 5 penjaga Dewa Super selama pertempuran penyegelan dewa. Meskipun mereka adalah orang-orang yang sangat lemah dari domain Dongsuan dan Iblis Surgawi, dan mereka bahkan berani bertarung berlima sendirian, karena hal yang tidak masuk akal ini, secara terbuka memulai pertempuran super surgawi di planet Raja Dunia, 4 keluarga suci tidak dapat menahannya, tekanan opini publik. Itu akan membuat koneksi Si Yu di Asosiasi Perlindungan Lingkungan dan pasukan penguasa kosmik melonjak. Pada saat itu akan menjadi lebih merepotkan. Tapi bagaimanapun juga, menurut pendapatnya, Si Yu sudah punya cara untuk mati. Leluhur, kabar buruk. Lihat ini. Saat Dewa Super Naga Hijau sangat marah, keluarga Naga Hijau menemukan berita yang mengejutkan. Ternyata di internet, Exposing King kembali muncul dan mengungkap kabar besar. Dalam adegan tersebut, Raja Pengungkap berkata dengan penuh semangat, berita besar. Saya yakin semua orang baru saja melihat siaran langsung Si Yu yang mengambil 4 reruntuhan suci. Datang dan izinkan saya mengungkapkan beberapa informasi yang tersembunyi di dalamnya. Ini melibatkan 3 pihak. Presiden Roh Surgawi, Asosiasi Arkeologi dan anggota keluarga Naga Hijau, Presiden Zhong Jie, Raja Para Dewa,
Siyu, dan kultivator independen. Jinji, dan juga naga hijau. Sebenarnya, kultivator keliling Jinji bukanlah seorang kultivator keliling sejati. Ia menyerang Siyu di bawah instruksi Presiden Zongjie. Alasan mengapa Presiden Zongjie ingin mengincar Siyu adalah karena dia diinstruksikan oleh Dewa Super Naga Hijau dari keluarga Naga Hijau. Adapun mengapa ia menginstruksikannya seperti ini, itu untuk membiarkan keempat evolver suci menikmati 4 reruntuhan suci. Berhentilah bersikap konyol dan manis. Jelas sekali bahwa naga hijau yang super dewa itu takut. Dikhawatirkan Siyu akan mendapatkan 4 reruntuhan suci dan memelihara naga hijau miliknya ke tingkat dewa super sebelum menggantinya. Takut. Memang benar, di antara para pengikut evolusi, mereka benar-benar musuh. Orang ini menghargai statusnya lebih dari apapun. Aku bahkan ingin menculik Raja para Dewa secara moral, tapi sayangnya, Raja para Dewa ini sepertinya tidak memiliki moral. Melihat videonya, Dewa Super Naga Hijau hampir memuntahkan darah. Itu bahkan lebih marah daripada Siyu yang merampas 4 reruntuhan suci. Suara Dewa Super Naga Hijau bergema di seluruh alam mistik. Siyu bisa diampuni untuk saat ini, tapi Raja Pengungkap ini harus mati. Kumpulkan kekuatan seluruh ras dan tangkap dia. Jangan beritahu aku siapa orang ini. Mengaum. Bab 1555, Evolusi Binatang Siyu, 1. Menarik, terlalu menarik. Raja para Dewa, Siyu, memecahkan dan mengambil 4 reruntuhan suci, mengungkapkan bahwa dia telah muncul di dunia persilatan, segera membuat planet Raja Dunia menjadi hidup. Bagaimanapun, ini melibatkan Kine of Gods terpanas, pakar super surgawi, dan reruntuhan zaman. Tidak ada yang mengira Raja Penyegel Dewa, Siyu, akan begitu galak. Dia baru saja menghapus susunan teleportasi permanen ketika dia mendapatkan sumber daya kuat lainnya. Kenaikan ini tidak dapat dihentikan. Brengsek, dia berhasil menerobos. Zafai, Minggu, dan yang lainnya tidak menyangka Siyu akan menembus level dewa dengan begitu blak-blakan. Melihat ekspresi tenang di wajah Siyu saat dia langsung membunuh dewa terkemuka dalam video yang beredar, mereka merasakan serangan jantung. Baik itu domain naga hijau yang bertugas menekan 2 naga hijau atau bentuk spasial Siyu berambut merah muda setelah menyatu dengan Ki, itu mengejutkan semua orang. Ini adalah kekuatan yang Siyu belum pernah tunjukkan dalam pertempuran penyegelan dewa. Berapa banyak kartu truf yang masih dimiliki Siyu? Jadi, Anda menginginkan identitas penguasa alam untuk reruntuhan, pada saat ini, bahkan Presiden Sachi, yang telah mengembangkan beberapa dewa sempurna, tidak berani mengatakan bahwa binatang dewa sempurna yang dia budidayakan dapat mengalahkan Siyu ketika dia melihat berita besar. Tidak ada yang menyangka kecepatan Siyu begitu cepat. Dia hanya menjadi dewa semu terkuat setengah bulan yang lalu, dan setengah bulan kemudian, dia mendekati puncak kekuatan pertempuran tingkat dewa. Menerobos adalah puncaknya. Sekarang, dengan peningkatan 4 reruntuhan suci, Siyu, yang memiliki 4 hewan peliharaan suci, menjadi menakutkan. Apa-apaan, 4 reruntuhan suci, benar-benar dipecahkan oleh Siyu. Di luar planet Raja Dunia, Kapten Zijian juga menerima berita tersebut dan langsung terkejut. Ketika dia melihat 4 binatang suci Siyu dalam pertempuran penyegelan dewa, dia punya beberapa tebakan. Dia merasa bahwa Siyu pasti mendapatkan manfaat di 4 reruntuhan suci yang tidak dia ketahui. Sekarang Siyu telah secara langsung mengambil 4 reruntuhan suci, Zijian mengerti bahwa dia telah kalah sepenuhnya dari Siyu dalam arkeologi 4 reruntuhan suci. Dia datang ke planet Raja Dunia untuk menekan para arkeolog di planet Raja Dunia, tetapi dia tidak berharap untuk ditindas sebelum dia dapat mencapai hasil apapun. Kuncinya adalah orang yang menekannya adalah mitra transaksi jangka panjangnya saat ini. Dia masih berhutang banyak sumber daya kepada pihak lain. Ini agak sulit diterima oleh Zijian. Namun, 4 reruntuhan suci telah diambil seperti ini. 4 suci super surgawi pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Bisakah Siyu mengatasinya? Setelah melihat ini, Zijian juga menyelidiki 5 dewa super di belakang Siyu. Meskipun mereka juga dewa super, perbedaannya masih sedikit besar dibandingkan dengan dewa super 4 orang suci. Lupakan saja, apa yang aku pikirkan. Dewa super tidak akan menyerang dengan mudah, dan dengan ancaman di bawah tingkat dewa super, saya yakin Siyu ini memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapinya sebelum memutuskan untuk mengambil 4 reruntuhan suci.
nilai Zijian. Di planet Raja Dunia, senjata super surgawi sama dengan senjata terlarang di planet biru. Berbagai faksi besar saling memeriksa dan tidak akan menyerang dengan mudah. Namun, dia memperkirakan Si Yu akan menghadapi banyak ancaman di bawah level super dewa. Menghadapi tindakan Si Yu dan Raja Pengekspos, berita sanggahan segera menyebar dari keluarga naga hijau, dan hadiah diberikan untuk Raja Pengekspos. Kultivator pengembara, Jinji, tidak ada hubungannya dengan keluarga naga hijau. Meskipun tidak bermoral jika Si Yu merampas reruntuhan zaman itu sah. Keluarga naga hijau tidak berhak ikut campur, juga tidak akan terlalu banyak ikut campur. Namun, keluarga naga hijau mengutuk keras perilaku haus darah Si Yu dan juga merasa sangat disayangkan bahwa sebagian besar dari 4 evolusi suci telah kehilangan tempat budidaya mereka. Mereka menyambut 4 evolusi suci, yang tidak punya tempat tujuan dan bergabung dengan 4 keluarga suci. Selain itu, Raja Pengungkap menyebarkan rumor, dengan sengaja mencoreng keluarga naga hijau, dan menghina ahli dewa super. Perilaku ini pasti akan dihukum. Tolong jangan menyebarkan rumor, jangan percaya rumor, dan jangan menyebarkan rumor. Mari kita bersama-sama melindungi lingkungan damai di planet Raja Dunia. Di sini, keluarga naga hijauku mengeluarkan surat perintah penangkapan tingkat S untuk Raja Pengungkapan. Siapapun yang menangkap Raja Pengungkap hidup-hidup atau memberikan informasi tentangnya akan diberi hadiah harta karun kuasi kosmik. Keluarga naga hijau dengan cepat membantah rumor tersebut dan mengeluarkan perintah buronan untuk Raja Pengungkap. Mereka juga mengikat gelombang 4 evolver suci yang tersebar. Segera, setidaknya di pihak 4 evolusi suci, banyak suara yang mencela Si Yu muncul. Adapun Raja Pengungkap, semua orang sudah terbiasa dengan keinginan itu. Di antara para dewa super yang menginginkannya, tidak banyak dewa super naga hijau tambahan. Tidak ada yang mengira ada orang yang bisa dengan mudah menangkap orang ini. Mengenai benar atau tidaknya apa yang dikatakan Raja Pengungkap, orang-orang di internet juga punya pendapatnya masing-masing. Beberapa orang merasa bahwa apa yang dikatakan Raja Pengungkap itu benar, sementara yang lain merasa bahwa ada banyak reruntuhan iman di tingkat 4 reruntuhan suci di 4 keluarga suci. Bagaimana mungkin mereka kekurangan yang satu ini? Dewa Super Naga Hijau berada jauh di atas yang lainnya, jadi ia tidak akan diganggu oleh sosok kecil sama sekali. Tampaknya Raja Pengungkap sedang membuat teori konspirasi untuk meningkatkan popularitas. Tapi tidak peduli apa, Si Yu dianggap sebagai lawannya. 4 evolusi suci. Si Yu sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Pada saat ini, dia telah kembali ke alam terapung dan dengan senang hati melindungi 4 reruntuhan suci. Dengan benda ini, dia bisa memperkuat bis Si Yu menjadi kekuatan tempur tak terkalahkan di bawah Dewa Super. Tidak masalah baginya untuk menambahkan poin ke semua hewan peliharaannya yang lain menjadi dewa terbaik. Dengan keuntungan sebesar itu, apa salahnya memprovokasi beberapa musuh? Bagaimana mungkin dia tidak iri setelah mendapat manfaat? Sekarang dia memiliki 4 reruntuhan suci sebagai sumber energi, siapapun yang memusuhi dia dapat dirasakan oleh si kerdil dalam jarak tertentu. Jika ada yang datang, dia akan membunuh 1. Jika 2 orang datang, dia akan membunuh 2 orang. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia akan mengguncang mereka dan melarikan diri. Kemudian, dia akan menambah poin dan membunuhnya. Si Yu merasa itu tidak rugi. Tuan, Anda dapat memberitahu publik bahwa 4 reruntuhan suci akan tetap dibuka setiap 10 tahun sekali untuk digunakan oleh 4 evolusi suci secara gratis. Dengan cara ini, Anda tidak akan terpengaruh dalam posisi publik. Adapun 10 tahun kemudian, pasti tidak akan ada apapun yang tersisa di 4 reruntuhan suci, tetapi pada saat itu, kita pasti sudah mencapai tingkat Dewa Super, apalagi peduli tentang ini. Bagaimanapun, Anda tidak lagi memiliki moral. Tidak apa-apa berbohong kepada publik demi perdamaian. Bab 1556, Evolusi Binatang Si Yu, 2. Saya sangat malas. Lupakan saja, saya tidak peduli dengan pandangan dunia luar. Ada banyak hal tidak bermoral yang harus saya lakukan di masa depan. Banyak sekali reruntuhan era World King Planet. Setiap kali saya mendapatkannya, saya harus mempertimbangkan betapa merepotkannya hal itu bagi mereka yang memiliki kepentingan, kata Si Yu sambil menutup telinganya. Saat itu, bukankah perilaku Dewa Zaman, yang membunuh beberapa penguasa alam tingkat Dewa Super berturut-turut, menjadi lebih buruk? Tapi sekarang,
Pihak lain adalah salah satu dari 3 dewa super terkuat di bawah Raja Dunia. Siapa yang berani membicarakan dia? Bunuh saja semua orang yang memprovokasi kita. Ini lebih baik daripada menggunakan baby. Ginseng ditangkap untuk penegakan hukum. Aku tahu kamu malas, kata Ling. Siyu dan yang lainnya kembali ke alam terapung tanpa bahaya apapun, seperti yang telah diprediksi oleh kucing permata dan burung hantu. Setelah kembali, Kaisar Luar Angkasa, Lin Feng, dan 5 dewa super segera muncul dan menatap Siyu tanpa berkata-kata. Siyu, apakah kamu memakan sumber transendensi untuk menerobos? Lin Feng melebih-lebihkan. Dari sudut pandang ilmiah, kemajuan kekuatanmu tidak masuk akal, kata dewa super dari ras iblis. Itu terlalu berlebihan. Siyu tersenyum. Senior, jangan lupa, kamu membantuku mendapatkan kristal waktu kuasi level 12 dari batu super surgawi. Sekarang, saya memiliki seekor binatang yang memiliki kekuatan pertarungan dewa terbaik di kehidupan sebelumnya. Dengan sumber daya, bersama dengan buah reinkarnasi ginseng bayi, pemulihan kekuatannya relatif cepat. Selain itu, saya menggunakan kekuatan 4 reruntuhan suci untuk menekan evolusi naga hijau dan mencegah mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Solusi ini jelas sangat ilmiah. Setelah hening beberapa saat, Kaisar Luar Angkasa berkata, baiklah, tidak perlu mengatakannya lagi. Senior, mengapa Anda tidak melindungi alam Dong Huang selanjutnya dan melindungi susunan teleportasi permanen sampai planet biru menerobos? Adapun Siyu, ayo kirim dia kembali ke planet biru dan biarkan dia menyembunyikan dan mencerna kekuatan 4 reruntuhan suci terlebih dahulu. Saya bisa kembali ke Blue Planet, tapi bisakah kita menunggu lebih lama lagi? Burung hantu yang datang bersamaku adalah anggota perlombaan peramal di kehidupan sebelumnya. Aku berjanji pada burung hantu untuk menemaninya pulang untuk melihatnya. Siyu tersenyum dan menggaruk kepalanya. 5 dewa super Blue Planet. Tidakkah dia tahu bahwa dia baru saja menyinggung 4 keluarga suci? Dia masih berani keluar dan bersenang-senang. Dasar bocah. Lin Feng juga kaget. Siyu pasti tumbuh dengan nyali dari Raja Pengungkap. Kalau itu benar-benar tidak berhasil, ayo hubungi perlombaan astrolog dan minta mereka mengirim seseorang untuk menjemput sendiri anggota keluarganya. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Melihat senior Kong dan senior Lin tampaknya tidak terlalu mendukung, Siyu mengangkat bahu. Pada saat ini, Qi sudah selesai menyerap semua kristal waktu. Perjalanan spasialnya baru saja menembus tingkat sempurna. Dengan kata lain, Qi saat ini adalah dewa sempurna yang telah menguasai keterampilan dewa sempurna. Meskipun kekuatan tempurnya rendah dan bias hingga ke titik di mana ia mungkin hanya dewa terlemah, kemampuan melarikan diri jelas merupakan yang terbaik. Selain 5 tingkat kosmik utama, seharusnya hanya ada sedikit orang yang dapat menangkapnya. Lagi pula, ketika dia masih berada di level ahli perjalanan ruang waktu, dia bisa melarikan diri di bawah ancaman 3 dewa super yang menyerbu planet biru. Sekarang, kecuali jika itu adalah dewa super kuat yang berspesialisasi dalam ruang dan waktu, mereka seharusnya tidak dapat melakukan apapun terhadap Qi. Jelas tidak ada dewa super di 4 keluarga suci. Jika tidak perlu, kamu harus patuh tinggal di alam Dong Huang dan menemani planet biru berkembang. Pencernaan 4 reruntuhan suci memungkinkan Anda memperoleh manfaat besar saat planet biru menerobos. Tidak perlu mengambil risiko lain, kata Kaisar Luar Angkasa. Jika dia ingin main-main, dia setidaknya harus menunggu Kaisar Senior Si keluar. Kaisar Si jelas lebih dapat diandalkan daripada 5 dewa super di sampingnya. Baiklah, Siyu mengungkapkan pemahamannya. Di alam Dong Huang, kucing permata dan burung hantu selalu memperhatikan internet. Ketika mereka melihat Siyu langsung membunuh Dewa Naga Hijau terkemuka dan mundur tanpa cedera, kedua kucing itu pertama kali meledak dan menghela nafas lega. Mengapa anak ini berkembang begitu cepat? Saya benar tentang dia, kata Guru Ol. Raja Pengungkapan ini sangat galak. Pantas saja Anda memperkirakan Siyu tidak akan mengambil risiko. Jika aku adalah naga hijau yang super dewa, aku pasti akan lebih membenci Raja Pengungkap ini daripada Siyu. Risikonya telah berubah, kata guru kucing permata itu sambil membuat video Raja Pengungkapan. Tidak heran jika banyak dewa super yang mengejarnya. Ia benar-benar berani mengatakannya. Kucing itu sangat terkesan. Orang ini bisa menimbulkan lebih banyak masalah daripada Siyu. Sebagai perbandingan, saya tiba-tiba merasa Siyu relatif stabil.
Kelopak mata burung hantu bergerak-gerak saat menonton video Raja Pengungkapan. Tapi kabarnya harga buronannya cukup tinggi. Lihat, hanya naga hijau super dewa saja yang memiliki karunia berupa harta kuasi kosmik. Dia menyinggung lebih dari satu dewa super. Jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup, bukankah kita akan melakukan pembunuhan? Kata kucing itu. Itu masuk akal. Saat aku memulihkan kekuatanku, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk memprediksi identitasnya, kata burung hantu. Bekerja sama dengan saya. Baiklah, kami akan memprediksi identitas kami dan membiarkan Siyu menangkapnya. Kemudian, imbalannya akan dibagi rata. Saya kembali. Saat kedua kucing itu berkomunikasi, Siyu telah kembali ke alam Dong Huang. Kemudian, dia segera menemukannya. Kucing permata dan burung hantu memandang Siyu pada saat bersamaan. Siyu, yang sedang mendekati kematian. Guru burung hantu, kaisar luar angkasa senior, dan yang lainnya sepertinya tidak merekomendasikan kita untuk pergi ke perlombaan astrolog sekarang. Apakah Anda punya cara khusus untuk menghubungi mereka dan membuat mereka mencari Anda? Mereka tidak perlu mengatakannya, saya juga tidak merekomendasikannya, kata Guru All. Jika saya mengikuti Anda, saya mungkin menghadapi pembunuhan kapan saja. Tidak baik jika aku terlibat. Selanjutnya, aku akan memikirkan cara untuk memberitahu klan agar menjemputku. Burung hantu prediksi juga merasa bahwa ini lebih dapat diandalkan. Bab 1557, Evolusi Binatang Siyu 3. Ah, ini, Siyu terdiam. Kalau begitu aku akan menunggu anggota klanmu tiba. Aku akan menyiksa 4 reruntuhan suci dulu. Selanjutnya, Siyu kembali ke alam mistik penguasa alam Dong Huang dan mulai berkultivasi. Sebelum Blue Planet menerobos, 5 dewa super pasti akan melindunginya di sini. Melindungi susunan teleportasi permanen juga dianggap secara tidak langsung melindungi penjaga Siyu. Dalam situasi ini, tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah. Selanjutnya, Siyu juga bisa bersantai dan meningkatkan kekuatannya dengan tenang. Bugi, Citong, Sorti, Turtle, Little Kuas, kemarilah. Di bawah panggilan Siyu, beberapa orang di tim yang mengembangkan kekuatan iman dipanggil. Siyu lalu memanggil bis Siyu keluar. Dia tersenyum dan menatap Bugi dan yang lainnya. Selanjutnya, misi pertamamu adalah menggunakan kekuatan keyakinan era 4. Reruntuhan suci untuk menempa satu set peralatan untuk itu. Tidak ada masalah, kan? Gunakan kekuatan iman sesuai keinginan Anda untuk menempa peralatan ekstrim yang bisa Anda tempa sekarang. Selanjutnya, saya akan berbicara tentang alur pemikiran saya. Ksatria perisai pedang, kata Siyu. Aku ingin dia menjadi ksatria perisai pedang. Bugi, gunakan hukum penciptaan untuk menempa pedang penciptaan dunia. Pedang ini harus keras, berat, dan cukup kuat untuk memungkinkan bis Siyu menampilkan keunggulan kekuatannya dengan sempurna. Kemudian, melalui otoritas Dewa Penciptaan Anda dapat memberikan hukum pedang ini dan mengubah kekuatan fisik menjadi bentuk kekuatan lain. Bugi mengungkapkan pemahamannya. Turtle, Little Kuas, kamu menggunakan kekuatan iman untuk membentuk perisai dengan pertahanan terkuat, terutama kekuatan mental pertahanan. Bagaimanapun, kelemahan terbesar bis Siyu adalah kekuatan mental. Dan Sorti, kamu juga sama. Buatlah baju besi dengan pertahanan kuat yang terutama untuk melindungi tubuh dan jiwa bis Siyu. Semangatnya masih bertahan. Bis Siyu pandai dalam segala hal, tetapi ketika Siyu menggunakannya untuk berlatih dengan hewan peliharaannya, dia menyadari bahwa domain mental bis Siyu sangat mudah untuk ditargetkan. Bugi berhasil menggunakan keterampilan surgawi pengendalian mental untuk menarik klon Siyu keluar dari bis Siyu, menyebabkan bis Siyu segera tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, Siyu menciptakan peralatan terutama untuk melindungi klon spiritual di bis Siyu. Adapun bis Siyu sendiri, sejujurnya, bahkan jika Siyu membiarkan Qi menyatu dengannya dan mengaduk-aduk payung waktu, pertahanannya tidak dapat dipatahkan. Pertahanannya sangat mengejutkan. Bagaimanapun, Qi sekarang memiliki kekuatan surgawi pada skala dewa tertinggi. Selain itu, Siyu juga mengandalkan buah budidaya tingkat dewa untuk meningkatkan bakat penggabungannya ke tingkat dewa. Kombinasi keduanya memiliki kekuatan serangan yang sangat mengejutkan. Kalau tidak, Dewa Naga Hijau terkemuka itu tidak akan mati dengan mengenaskan. Namun meski begitu, ia tidak bisa menembus tubuh bis Siyu,
jadi mungkin tidak memerlukan perawatan khusus. Oleh karena itu, pemikiran Siyu terutama berfokus pada pertahanan. Selain itu, dia bisa mengubah keunggulan kekuatan Beast Siyu menjadi pedang yang dibentuk oleh bentuk kekuatan lain, pedang penciptaan imajinasi. Dengan cara ini, dapat meningkatkan area serangan Beast Siyu, dan Siyu tidak akan memiliki banyak kekurangan. Sedangkan untuk Chitong, padatkan saja klon Vermilion Bird untukku, kata Siyu sambil tersenyum. Baiklah, Ki Chitong mengangguk. Mengapa kita tidak tetap menggunakan klon Vermilion Bird? Kata Chitong. Beast Siyu juga Siyu, jadi Chitong juga harus melindunginya. Tubuh utama Chitong melindungi Siyu, dan klon Vermilion Bird melindungi Beast Siyu. Gunakan klon untuk beradaptasi terlebih dahulu, kata Siyu. Selama berada di planet biru, Siyu sering menggunakan Beast Siyu sebagai eksperimen. Selain eksperimen kepemilikan klon roh, ada juga eksperimen kepemilikan mayat hidup. Tentu saja, Siyu pertama-tama pergi ke alam liar untuk menangkap roh ganas untuk melakukan percobaan. Siyu mendapatkannya untuk merasuki Beast Siyu. Kemudian, pada akhirnya, tanpa diragukan lagi, jiwanya hilang. Kemudian, Siyu membiarkan roh ganas itu merasuki Beast Siyu, yang dikendalikan oleh klon mental. Pada akhirnya, kepemilikan undead berhasil. Ini berarti bahwa dalam situasi di mana klon spiritual Siyu mengendalikan Beast Siyu, hewan peliharaan undead tersebut dapat merasuki Beast Siyu. Penemuan ini terlalu kuat. Ini bisa secara langsung menutupi kerugian Beast Siyu yang tidak berjiwa. Jika klon Vermilion Bird milik Chitong memiliki Beast Siyu yang bersenjata lengkap, hal itu dapat secara langsung membiarkan Beast Siyu berevolusi menjadi template Beast Siyu for Science. Siyu memperkirakan bahwa Beast Siyu, yang dikendalikan oleh klon mentalnya, dapat memiliki kekuatan bertarung yang sempurna tanpa mempertimbangkan kelemahan mental. Adapun Beast Siyu, yang mengenakan perlengkapan terbaik yang ditempa dengan kekuatan keyakinan pada 4 reruntuhan suci dengan segala cara, Siyu tidak bisa memastikannya saat ini, tapi mengingat pertumbuhan Bugi dan yang lainnya, bis kekuatan pertempuran Siyu pasti akan tumbuh bersama mereka. Saat itu, Siyu merasa bukan tidak mungkin untuk memperkuat Beast Siyu, yang memiliki kekuatan bertarung Dewa Puncak yang sempurna. Perbedaan antara Dewa Sempurna dan Dewa Puncak Sempurna sangatlah besar. Yang lemah baru saja mencapai level sempurna dengan keterampilan surgawi normal, sedangkan yang kuat memiliki keterampilan surgawi terbaik sempurna plus 47. Yang terakhir ini sudah mendekati batas zaman dewa dan bisa melawan Dewa Super. Tentu saja, premisnya adalah dia harus mengeluarkan uang. Selain melatih dan menambah poin pada 4 hewan peliharaan suci, dia juga harus menghabiskan sejumlah kekuatan iman untuk peralatan Beast Siyu. Dia tidak tahu berapa lama kekuatan keyakinan pada 4 reruntuhan suci bisa bertahan. Spekulasi Link tentang penggunaan semuanya dalam 10 tahun mungkin konservatif. Baiklah, aku serahkan padamu. Saya akan berkultivasi juga. Setelah Siyu memberikan misi kepada Bugi dan yang lainnya, dia melemparkan Beast Siyu kepada mereka untuk diukur dan berlari untuk berkultivasi. Dia juga memiliki banyak konten untuk dikembangkan. Saat ini, alam Siyut berada di puncak tingkat ke-6 tingkat dewa. Telepati, pengendalian tubuh, dan bakat penggabungannya berada di level 10. Sedangkan untuk bakat penguatan waktu dan spasialnya, masih di level 9. Bab 1558, Evolusi Binatang Siyu 4. Dalam hal level Beastaming, Siyu tidak terburu-buru untuk meningkatkannya. Dia hanya harus menunggu tanggapan dari hewan peliharaannya. Selain itu, dia masih memiliki 2 batu giok meditasi, tetapi dengan bakat penguatan waktu dan spasial, untuk membuatnya lebih nyaman bagi arkeologi di masa depan, Siyu tidak bisa membiarkan mereka terlalu tertinggal. Selain itu, setelah talent penguatan waktu dan spasial mencapai level 10, bersama dengan Fusion Talent, kemampuan melarikan diri mereka pasti akan meningkat. Oleh karena itu, Siyu berencana menggunakan buah budidaya tingkat dewa untuk mengambil jurusan bakat penguatan waktu dan spasial. Kesulitan budidaya kedua talenta ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Fusion Talent. Bahkan dengan pasokan sumber daya, mungkin akan memakan waktu lama. Pada saat ini, dunia luar sedang gempar karena kehancuran zaman, Raja Pengungkap, dan keluarga Naga Hijau. Adapun Siyu, dia tidur seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Selama periode ini, kedua kucing itu juga tidak tinggal diam. Yang satu pergi untuk memberitahu Dewa Naga tentang Kaisar Naga,
dan yang lainnya menghubungi ras mereka. Persis seperti itu, 3 hari kemudian, makhluk tingkat dewa dengan kekuatan dewa yang kuat turun ke alam Donghuang. Tuhan yang sempurna, Kaisar luar angkasa, Lin Feng, dan 5 dewa super planet biru membuka mata mereka pada saat yang sama dan melihat celah spasial yang muncul di langit. Tidak, kekuatan suci orang ini sangat konyol. Dia mungkin dekat dengan dewa zaman yang legendaris. 5 makhluk dewa super di planet biru memandang ke langit. Siapa ini? Mereka bingung. Seseorang berkepala tikus keluar dari celah spasial. Ia memiliki tubuh humanoid dan mengenakan pakaian hitam. Mata merahnya dipenuhi dengan kecerdasan. Melihat orang ini, 5 dewa super planet biru, Kaisar luar angkasa, dan Lin Feng sedikit terkejut. Pemimpin ras astrolog saat ini dikenal sebagai eksistensi dengan firasat terkuat di planet Raja Dunia. Dia pernah menyusun strategi untuk mengubah situasi medan perang super surgawi dan membiarkan planet Raja Dunia menang. Beberapa ahli tingkat dewa super mungkin juga menguasai kekuatannya. Firasatnya, tapi mereka tidak sekuat orang ini. Perlombaan astrolog adalah perlombaan yang unik. Kenapa dia ada di sini? Tunggu. Kaisar luar angkasa dan yang lainnya tiba-tiba teringat sesuatu. Siyu mengatakan bahwa guru burung hantu dari planet biru berasal dari perlombaan astrolog di kehidupan sebelumnya. Kemudian, anggota klan akan datang untuk mengambilnya. Oleh karena itu, orang yang datang untuk mengambilnya, sebenarnya adalah patriark ras astrolog. Mereka mengira burung hantu itu paling-paling adalah seorang peramal biasa. Jadi, identitasnya mungkin sangat mulia, dan bahkan sang patriark harus menyambutnya secara pribadi. Kedatangan ketua ras astrolog, Tutu, pun membuat burung hantu prediksi segera terbang keluar dari kediamannya. Melihat orang tikus di depannya, sekilas ia mengenali bahwa orang ini adalah saudaranya. Meski sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, matanya masih sangat cerdas. Di tempat lain, Siyu dan kucing permata terdiam. Mereka tidak memahami rumitnya hubungan para astrolog. Mengapa saudara perempuannya adalah burung hantu dan saudara laki-lakinya adalah tikus? Kucing dan tikus. Industri ini sungguh berantakan. Adik kecil, pada saat ini, di langit, guru burung hantu akhirnya melihat keluarganya. Ia tidak dapat menahannya lagi dan berteriak dengan air mata mengalir di wajahnya. Selama bertahun-tahun, ia sangat menderita. Ia telah meramalkan segalanya, tetapi ia tidak menyangka akan menghadapi bencana dan mati dalam pencarian sumber transendensi. Ada bug dalam skill firasat ini. Itu menipu burung hantu. Kakak, pada saat ini, patriark ras astrolog juga meneriakkan sebuah kata yang mengejutkan 5 dewa super dari planet biru dan Konglin. Hah, apa? Mereka juga telah menyelidiki burung hantu ini. Awalnya, itu hanya holigan dari Donghuang Imperial Capital University. Itu hampir sama dengan kucing permata. Sungguh konyol rasanya menjadi reinkarnasi seorang peramal. Pada akhirnya, pria ini adalah saudara perempuan dari patriark ras astrolog yang sangat mulia. Kapan patriark ras astrolog memiliki saudara perempuan? Bab 1559, mengekspos Raja Tutu, 1. Saudaraku, kamu tidak tahu betapa pahitnya aku selama ini. Di alam mistik penguasa Siyu, guru burung hantu dan kepala keluarga klan peramal mengenang dengan air mata berlinang. Guru Ol memegang gelas anggur dan mengeluh tentang betapa sulitnya hal-hal yang terjadi. Siyu dan kucing permata mendengarkan dalam diam. Jadi, Kak, kamu memang mengalami kecelakaan saat mencari sumber transendensi. Kemudian, kamu secara tidak sengaja bereinkarnasi ke planet induk dari penguasa alam Siyu. Saat Siyu, penguasa alam, mengembangkan buah reinkarnasi dan mengembalikan susunan teleportasi permanen, Anda dapat memulihkan ingatan Anda dan kembali ke planet Raja Dunia. Sang patriark ras astrolog menghela nafas dan berkata, memang tidak mudah bagimu setelah bertahun-tahun. Untungnya, kamu mati. Kalau tidak, saya tidak akan diasuh oleh ras dan menjadi patriark. Prediksi burung hantu. Maaf. Patriark Tutu menutup mulutnya dan berkata, saya terlalu cepat mengucapkan kata-kata. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Kakak, kamu kenal aku. Itu hanya posisi patriark. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah lama mati. Saya sangat senang Anda bisa kembali. Mulai hari ini dan seterusnya, posisi patriark ini adalah milik Anda. Aku tidak mau.
Sang patriark masih harus membantu orang memprediksi berbagai hal. Betapa melelahkannya hal itu. Anda melakukannya sendiri. Anda hanya perlu memberi saya sumber daya patriark. Patriark Tutu. Guru Ol berkata, tetapi yang mengejutkan saya, Anda benar-benar menjadi begitu kuat selama saya pergi. Aku ingat kemampuan firasatmu jelas jauh lebih lemah daripada kemampuanku. Saudaraku yang baik, kamu telah sukses. Aku akan mengandalkanmu selama sisa hidupku. Patriark Tutu menghela nafas dan berkata, setelah kamu menghilang, perlombaan peramal tidak memiliki penerus. Saya juga membayar banyak harga untuk mendapatkan kekuatan saya saat ini. Untungnya, perlombaan astrolog saat ini tidak hanya gagal, tetapi juga berkembang dengan sangat baik. Tuan Siyu, terima kasih atas bantuanmu kepada adikku. Jika Anda membutuhkan bantuan perlombaan peramal di masa depan, perlombaan peramal akan berkewajiban. Patriark, kamu terlalu sopan. Guru Tuna adalah guru saya yang sangat penting dan telah memberikan banyak bantuan dalam jalur pertumbuhan saya. Seharusnya akulah yang berterima kasih kepada Guru Tuna, kata Siyu. Tidak perlu bersikap sopan. Tutu, Siyu cukup bagus. Dia juga pendatang baru dan baru saja tiba di World King Planet. Lihat apakah ada yang bisa kami lakukan untuk membantunya. Tuan Alam Siyu memang luar biasa. Saya sudah mendengar tentang pertempuran penyegelan dewa. Tidak ada yang mampu menghapus susunan teleportasi permanen selama bertahun-tahun, kata Tutu. Kenapa tidak? Mulai hari ini dan seterusnya, perlombaan peramal adalah teman dari dunia Dong Huang. Kita dapat memprediksi masa depan Tuan Kerajaan Siyu secara gratis, tanpa batas. Terlalu pelit, kata Guru Ol. Saudaraku, apakah masih ada lagi tempat putra nubuat dalam perlombaan kita? Putra nubuat diakui oleh ras astrolog sebagai orang luar yang dapat membawa para astrolog ke alam yang lebih sejahtera. Dialah yang paling banyak berinvestasi di antara para astrolog jenius. Saudari, Patriark Tutu memandangi burung hantu itu. Mengapa ia membantu orang luar segera setelah ia kembali? Masalah ini, mungkin sulit. Patriark Tutu tersenyum pahit dan berkata, Saudari, Tuan Tanah Siyu baru saja menyinggung sejumlah besar empat suci. Evolusi beberapa hari yang lalu. Dia bahkan mungkin telah menyinggung empat keluarga suci. Meskipun Tuan Siyu adalah temanmu dan aku juga bersedia membantunya, beberapa tetua dalam perlombaan pasti akan mewaspadai hal ini. Tidak mungkin membiarkan Tuan Siyu menjadi putra nubuat. Sekarang, saya juga dibatasi dimanapun dalam balapan. Tapi potensinya memang lumayan. Bukankah hasilnya dalam pertempuran penyegelan dewa sangat bagus? Tutu berkata, Saudari, 3000 tahun yang lalu, ada seorang pria yang memperoleh tempat pertama dalam pertempuran penyegelan dewa seperti Tuan Siyu dan menyelesaikan tantangan juara. Orang ini dibudidayakan oleh peramal-peramal kami. Meski begitu, dia tidak bisa menjadi putra nubuat dari ras astrolog. Meskipun hasil pertarungan Siyu sebagai penguasa alam sangat kuat, itu tidak cukup. Guru burung hantu tidak berdaya. Ia mengerti jika saudaranya masih meremehkan Siyu. Anak nubuatan apa? Guru Tuna, jangan mempersulit Patriark Tutu, kata Siyu. Kalian bisa bersatu kembali dan membicarakan urusan kalian sendiri. Jangan khawatirkan aku. Tidak, kata Guru Ol. Saudaraku, sejujurnya, Siyu benar-benar memiliki bakat sebagai putra nubuat. Jangan lupa, selain potensinya yang luar biasa, ia juga memiliki hewan peliharaan yang ahli dalam kekuatan keberuntungan. Selain itu, ia juga mendapat dukungan dari pewaris perlombaan doa bintang. Kalau tidak salah, seharusnya ras kita memiliki item warisan dari Star Prayer racekan. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun di perlombaan yang bisa menyatu dengannya, tapi orang ini memiliki bakat untuk menyatu dengan kekuatan perlombaan doa bintang. Guru Ol menunjuk gadis kucing yang bersemangat di sampingnya. Kucing permata sudah lama menunggu. Dia sudah menjadi pewaris perlombaan doa bintang. Kekuatan doa bintang, kekuatan ahli nujum, dan keberuntungan besar. Tahukah Anda apa artinya ini? Meskipun saya gagal dalam terobosan saya juga menemukan peluang untuk membantu perlombaan astrolog mencapai puncaknya. Pewaris perlombaan doa bintang. Saat ini, Tutu yang selama ini tidak pernah memperhatikan gadis kucing itu, tiba-tiba melihat ke arah kucing permata itu. Ia tidak menyangka kalau kucing yang tampak seperti hiasan ini sebenarnya adalah pewaris perlombaan doa bintang yang telah dimusnahkan. Jadi itulah yang terjadi.
Kekuatan astrologi saudarinya, kekuatan doa bintangnya, dan keberuntungan Ling yang luar biasa, pantas saja Siyu bisa menjadi raja para dewa dengan cara yang begitu mengerikan. Bab 1560, Mengekspos Raja Tutu, 2. Bagaimana itu? Apakah perlombaan doa bintang memenuhi syarat? Burung hantu menyadari bahwa gadis kucing itu tampaknya lebih berguna daripada Siyu dan bisa lebih mengejutkan saudaranya. Ini. Tutu ragu-ragu. Faktanya, Tutu tidak memiliki hak mutlak untuk berbicara dalam perlombaan, dan itu hanya berbohong kepada burung hantu. Namun, meski melihat adiknya sangat menghargai Siyu, ia tetap tidak ingin menarik Siyu ke dalam lubang besar perlombaan astrolog. Bahkan, dia harus menyembunyikan beberapa hal bahkan dari saudara perempuannya. Karena selain identitasnya sebagai patriark ras astrolog, ia memiliki identitas lain, Raja Pengungkap. Identitas ini melibatkan keterampilan penting. Dialah yang menciptakan Raja Pengungkapan, sebuah klon yang membantunya menembus tingkat Dewa Super. Metode terobosan ini sangat beresiko. Jika Tutu terungkap, kecuali jika ia maju ke tingkat Dewa Super, seluruh ras peramal akan menderita bencana. Pada saat itu, jika saudara perempuannya dan Siyu terlibat, siapa yang tahu siapa yang akan menderita? Siyu hanya menyinggung 4 keluarga suci, tetapi Tutu tidak hanya menyinggung 4 keluarga suci, tetapi dia juga menyinggung banyak dewa super dan ratusan alam. Apakah mereka yakin ingin bermain dengan Raja Pengekspos? Tutu memandangi adiknya dan Siyu. Tentu saja, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Namun, Tutu berpikir sejenak dan merasa identitasnya tidak mudah diungkapkan. Jika memang ada putra nubuat yang dapat memberikan umpan balik kepada ras astrolog, Tutu tidak hanya akan dapat memperoleh manfaat dan terus naik level, tetapi juga dapat menghilangkan bahaya tersembunyi yang dibawa oleh identitas Raja Pengungkap. Perlombaan doa bintang adalah mitra terbaik dari perlombaan astrolog. Tutu menatap gadis kucing itu dan kemudian ke Siyu. Kamu benar-benar ingin menjadi putra nubuat dari ras astrolog. Patriark Tutu memandang Siyu. Siyu berkata, aku tidak keberatan. Semuanya baik-baik saja. Dia kandidat terbaik. Percayalah padaku, kata Guru All. Tentu saja tidak salah untuk membantunya. Meskipun dia mungkin memberikan sedikit tekanan eksternal pada perlombaan peramal kita dan mungkin sangat pandai menimbulkan masalah, selama kita membantunya menyelesaikannya, dia pasti bisa menjadi ahli terkemuka. Patriark Tutu memiliki perasaan campur aduk. Apa kemampuan Siyu yang menimbulkan masalah? Itu karena Siyu tidak mengetahui identitas Tutu TS. Mungkinkah ancaman Siyu terhadap perlombaan peramal lebih besar daripada ancaman Raja Pengungkap terhadap perlombaan peramal? Itu sebuah slot, tapi itu tidak cukup untuk memastikannya. Jika kamu benar-benar ingin mendorong Siyu, penguasa alam, menjadi putra ramalan ras astrolog, bukan tidak mungkin. Selama dia mencapai satu hal. Apa itu? Guru burung hantu bertanya. Meskipun ada dukungan dari hewan peliharaan keberuntungan, masih ada kesenjangan dari standar putra keberuntungan. Selama Siyu, penguasa alam, dapat memiliki bintang keberuntungannya sendiri, tidak ada masalah. Bintang keberuntungan, Siyu tercengang. Apa itu? Patriark Tutu berkata, sebuah planet yang sangat langka. Seperti yang diketahui semua orang, planet ini memiliki statistik yang berbeda-beda. Logam, kayu, air, api, tanah, cahaya, kegelapan, dan ruang, semuanya ada. Selain itu, ada juga beberapa planet khusus, seperti planet berelemen waktu, atau planet yang mengandung pembuluh darah naga keberuntungan tingkat dewa. Di antaranya, bintang keberuntungan adalah sebutan untuk planet yang telah mencapai standar kekuatan keberuntungan. Setelah orang yang lahir di planet seperti itu keluar dari planet tersebut, keberuntungan mereka hampir penuh. Mereka adalah putra keberuntungan sejati. Selama kamu, Tuan Alam Siyu, bisa menjadi pemilik bintang keberuntungan dan bekerja sama dengan hewan peliharaan keberuntunganmu, aku akan mengakuimu dan memiliki kemampuan untuk menjadi putra nubuat dari ras astrolog. Pada saat itu, perlombaan astrolog kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda tumbuh dewasa. Kami tidak akan ragu, bahkan jika kami harus bermusuhan dengan 4 keluarga suci. Aku ingat, bintang keberuntungan hanya bisa diperoleh melalui planet Raja Dunia, kata burung hantu prediksi. Itu benar. Ada juga bintang keberuntungan yang tidak diketahui di langit berbintang di alam semesta,
tetapi alam semesta ini terlalu besar. Tidak realistis untuk menemukannya. Bahkan para astrolog tidak dapat memprediksi lokasi mereka. Bahkan jika pasukan penguasa kosmik mendapatkan bintang keberuntungan ini, mereka tidak akan menjualnya ke publik. Sebaliknya, mereka akan menggunakannya sendiri. Namun, selain menemukannya sendiri, ada cara lain untuk mendapatkan bintang keberuntungan dan menjadi pemilik bintang keberuntungan tersebut. Artinya, pergi ke Void Battlefield dan bertarung dengan ras asing. Selama kemampuan pertempuran Anda mencapai standar, Anda dapat menukar wilayah bintang dari planet Raja Dunia. Di antara mereka, ada bintang seperti bintang keberuntungan. Selama kamu menjadi pemilik bintang keberuntungan, Tuan Alam Siyu, keberuntunganmu akan berlipat ganda. Dari anak keberuntungan menjadi bapak keberuntungan. Pada saat itu, dengan dukungan ras astrolog saya, Anda pasti bisa menjadi ahli terkuat dalam kehidupan super surgawi di masa depan. Bintang keberuntungan, Siyu berkata, apakah ini bintang mati atau bintang hidup? Ada bintang mati dan bintang hidup. Kesulitan menukar bintang keberuntungan yang belum melahirkan bentuk kehidupan sedikit lebih rendah, namun, Anda hanya dapat menukarnya dengan berburu manfaat pertempuran dari ahli musuh tingkat dewa super. Persyaratan saya tidak tinggi. Selama Tuan Siyu bisa menjadi pemilik bintang keberuntungan yang belum melahirkan makhluk hidup, saya punya cara untuk membujuk seluruh ras untuk membantu Anda menjadi yang terkuat. Anda bahkan dapat mencapai puncak yang tidak berani didaki oleh siapapun di tingkat kosmik. Sudut mulut Siyu bergerak-gerak. Ketika dia bisa berburu dewa super, apakah dia masih membutuhkan dukungan ras astrolog? Tentu saja, akan sia-sia jika tidak menerima faksi yang datang tanpa hasil. Kekuatan firasat para astrolog memang sangat dahsyat. Akan lebih mudah untuk menjelajahi reruntuhan di masa depan. Yang terpenting, Siyu merasa bintang keberuntungan ini tidak buruk. Sedangkan untuk bintang mati, dia mungkin bisa menukarnya dengan link untuk disempurnakan menjadi senjata bintang melalui pemurnian bintang. Saat itu, peningkatan keberuntungan yang dibawa oleh link di atas fondasi Wind of Blessing mungkin lebih eksplosif. Inilah yang Siyu butuhkan.